Halo YouTube, jumpa lagi dengan Dra ST Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasar program Java. Bagi teman-teman yang belum melihatnya, silahkan kunjungi channel Dra ST. Kali ini kita akan belajar tentang kelas di Java. Saya akan membuat Java class, biasanya Java main class. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Kita buat namanya user. Nah, di Java, kelas itu sendiri dianggap sebagai sebuah template atau wadah untuk menampung ketika kita ingin mendeklarasikan atau membuat sebuah objek baru, baik itu berupa variabel, kemudian bisa metode, fungsi, pokoknya kode-kode yang lainnya kita akan deklarasikan dan definisikan di dalam kelas. Tandanya batas kelas itu sendiri adalah diawali dengan buka kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal juga. Jadi semua kode yang kita buat harus berada di dalam kelas ini. Kelas adalah wajib di Java ketika kita akan memulai membuat program. Seandainya kita menuliskan di luar, tentunya itu tidak bisa kecuali kita punya kelas baru, misalkan kelas mobil seperti ini. Nah, ini udah kelas yang berbeda dengan blok yang berbeda. Bisa juga saya buat misalkan di sini Java kelas smartphone. Bisa saja seperti itu. Jadi masing-masing kelas walaupun ini dalam satu template yang ini terpisah, sebenarnya masing-masing kelas itu independen atau terpisah. Jadi teman-teman bisa secara leluasa mendefinisikan dari kelas ini digunakan untuk apa, kelas mobil untuk apa, smartphone untuk apa. Jadi tidak saling mempengaruhi walaupun nanti kita bisa memanggilnya bersama-sama. Kemudian di Java tadi sudah disampaikan bahwa ini dianggap sebagai objek yang besar. Jadi masih umum lah. Kita harus mendefinisikan atau menjelaskan secara spesifik tentunya dengan mendeklarasikan variabel ataupun metode kebiasaan dari kelas itu sendiri. Misalkan di sini user itu lebih identik dengan manusia. Misalkan ini saya akan buat variabel string nama sama dengan misalkan st, kemudian integer umur misalkan 17. Nah seperti itu. Jadi saya bisa melakukan hal yang sama di kelas mobil atau smartphone. Kita bisa misalkan string merek sama dengan misalkan merek Samsung, kemudian integer display sama dengan misalkan 5 int. Nah, selain variabel ini sebagai atribut atau menandakan ciri dari sebuah kelas, kelas juga tentunya punya kebiasaan, apa misalkan untuk kebiasaan sebuah smartphone kita bisa buat kebiasaannya misalkan ini buat metode yang mengindikasikan atau mewakili sebuah kebiasaan void telepon misalkan. Smartphone biasa digunakan untuk menelpon. Nah ini untuk metode void kita akan ada bahasan tersendiri, jadi teman-teman gak usah bingung, nanti kita akan bahas. Kemudian ini misalkan di telepon ini hubungi nomor tertentu seperti itu. Dan saya bisa melakukan hal yang sama untuk user, kebiasaannya apa, misalkan void tidur seperti ini. Nah, jadi dalam satu kelas bisa didefinisikan
atau kita bisa membuat objek-objek lain yang berbentuk variabel, kemudian yang bentuk metode, yang tentunya tujuannya adalah untuk mendefinisikan kelas itu sendiri. Jadi ini adalah sebagai kelas user. Di kelas mobil juga sama bisa melakukan hal itu. Misalkan di sini memejamkan mata. Kan ini kelas mobil sering merek misalkan. Nah, ini variabel merek ini kan sudah digunakan di smartphone. Tentunya masih bisa digunakan di mobil dengan leluasa karena dua kelas ini saling tidak berhubungan. Jadi teman bisa menggunakannya kembali di kelas yang lain. Nah, kemudian biasanya kita setelah ada perintah system out print line, kita menjalankannya. Nah, di sini tidak jalan. Kenapa? Karena kelas user ini tidak memiliki main method. Makanya di sebelum-sebelumnya kita menggunakan atau selalu membuat program di Java main class yang ada main methodnya. Sintak main method itu sendiri itu public static void main string seperti ini. Nah, ini adalah Java main method. Jadi ini adalah satu metode seperti ini. Nah, tapi ini adalah metode main. Nah, tanpa metode main, semua perintah yang kita tulis tidak akan bisa kita jalankan. Contohnya tadi, berbeda dengan ini. Misalkan tes. Kalau kita jalankan ini, tentunya bisa. Nah, karena ini sudah berada di dalam metode main. Nah, bagaimana menjalankan perintah-perintah yang berada di luar metode main? Makanya kita akan melakukan hal itu. Di Java bahwa memandang sebuah variabel atau metode itu sebagai objek, kelas itu sebagai objek yang besar. Nah, untuk menjalankan objek-objek tersebut atau untuk memanggil objek-objek tersebut, kita perlu menginstansiasi dari kelasnya. Kita perlu membuat objek untuk kelas itu sendiri. Caranya adalah dengan menulis kelasnya apa? Misalkan di sini user, spasi, objek kelasnya, nama objek kelasnya apa, bebas. Misalkan saya kasih nama objek user, kemudian sama dengan, nah, gunakan kata keyword new. Ini untuk membuat objek baru bahwa kita sedang membuat objek baru di kelas user. Tutup kurung, buka kurung, buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma, seperti ini. Nah, kita sudah membuatkan objek baru untuk kelas user. Nah, berarti kita bisa menjalankan program? Belum, karena kita baru membuat objek baru. Jadi kita bisa membuat objek-objek yang lain untuk kelas-kelas smartphone dan mobil. Misalkan di sini mobil, objek mobil sama dengan new mobil titik 2. Dan untuk smartphone ini smartphone ini saya phone aja karena ini bebas nama objeknya. Ininya harus sama dengan kelasnya. Nah, seperti ini. Nah, saat ini saya baru membuat sebuah objek baru untuk masing-masing kelas. Jadi ketika saya jalankan pun belum ada yang sesuatu yang muncul di sini karena saya baru membuat objek. Nah, selanjutnya apa? Saya harus memanggil variabel mana atau metode mana yang akan saya jalankan. Nah, caranya memanggil adalah sebutkan objeknya. Misalkan saya mau memanggil metode tidur ini. Sebutkan objeknya. Objeknya adalah ini, tidur ini kelas user. Ini berada di dalam kelas user.
Jadi saya panggil dengan objek user. Untuk mengaksesnya gunakan tanda titik. Nah, di sini saya bisa memanggil nama, umur, kemudian objek tidur ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya jalankan, tentunya ini harus ada di method main. Ini method main. Jadi ketika saya jalankan, ketika saya panggil dan jalankan, maka memejamkan mata. Seperti itu. Jadi saya bisa memanggil yang lainnya juga, misalkan objek mobil, mobil. Nah, ini merek karena di sini baru ada variabel merek. Seperti ini, jangan lupa titik koma. Ini variabelnya, misalkan karena variabel shoot seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kita print. Jadi memejamkan mata. Jangan ada tanda kutip. Kita print, hasilnya masih 0. Karena apa? Karena merek ini masih belum saya inisiasikan. Kalau saya buat di sini misalkan Honda, saya print. Nah, begitu kira-kira. Jadi ketika saya membuat sebuah metode, saya membuat sebuah variabel, itu tidak bisa begitu saja saya jalankan, tetapi saya harus membuat instan objeknya dari kelas itu. Nah, di sini caranya seperti ini. Kemudian setelah membuat objeknya, kita hanya bisa menjalankan metode atau variabel yang kita panggil saja. Sini yang saya panggil adalah point tidur dan variabel di kelas mobile. Jadi dengan demikian diharapkan teman-teman tahu bagaimana fungsi dari kelas, bagaimana fungsi dari metode main, kemudian bagaimana cara memanggil sebuah objek di kelas, yaitu misalkan menjalankan metode di kelas, bagaimana cara memanggil variabel di kelas. Saya kira cukup jelas. Jika belum mengerti silakan diulangi. Nanti kita akan menjelaskan bagian-bagian yang lainnya di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.